Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar Laju Ardi Ramadan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa bertemu secara online. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saya diminta untuk mendiskusikan dalam waktu pendek ini menyampaikan materi mengenai Ramadan dan spirit kejujuran di dalam bekerja. Nah, ini tema kejujuran ini sebenarnya luas sekali ya dan bisa panjang, tetapi kita punya waktu hanya 10 menit. Karena itu kita akan fokus ya. Memang kita bicara kejujuran itu tingkatannya macam-macam, mulai jujur dalam berbicara, bersikap dan bertindak, bahkan kalau para ulama sufi itu sampai ada istilah sidik fimakom. Jadi jujur dalam kondisi spiritualitas kita itu termasuk kejujuran. Karena ada orang yang berpura-pura sudah tawakal padahal masih bergantung pada makhluk dengan ketergantungan yang besar. Ada orang yang merasa ikhlas padahal masih ada motivasi-motivasi tersembunyi dan sebagainya. Tetapi kita tidak sampai pada topik yang mendalam eh, itu, tetapi kita fokus kepada tema yang hubungannya dengan bekerja, berarti dalam kaitannya kejujuran lisan maupun kejujuran amal. Nah, kalau kita bicara kejujuran, berarti kita bicara kondisi di mana eh, apa yang kita ucapkan, ya, dan kita amalkan, dan termasuk sikap-sikap kita itu yang sebenarnya, ya, yang kita ucapkan yang sebenarnya, yang kita lakukan yang seharusnya. Dan kejujuran seperti itu eh, merupakan bentuk ekspresi dari yang ada dalam eh, diri kita, ya, di dalam pergolakan internal setiap manusia. Ada dorongan dari eh, peran akal yang memahami kenyataan, lalu kalau mengungkap sesuatu yang berbeda dengan kenyataan, akal ini berpikir sebab akibat, ya. Lalu kalau eh, hati yang memimpin, ya, kalau hati yang memimpin diri kita, itu kita merasa ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang seharusnya, kita ada rasa bersalah dan kita ingin eh, apa namanya melindungi kepentingan-kepentingan pihak lain, ada rasa empati, atau bahkan pada level yang paling tinggi kita ingin konsisten dengan kesetiaan kita kepada yang lebih tinggi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebimbingan hati seperti itu terjadi di dalam diri kita. Tetapi dalam diri kita juga ada kecenderungan-kecenderungan yang sifatnya hawa nafsu atau jiwa kita ini punya orientasi untuk mendapatkan sesuatu, untuk eh, memperoleh sesuatu, untuk mencintai sesuatu, atau ingin mendapatkan manfaat-manfaat tertentu. Dan kalau ini yang mendominasi, maka kadang-kadang objektivitas pikiran, kepemimpinan hati itu kalah dengan maksud-maksud yang ingin kita capai oleh dorongan hawa nafsu tadi. Maka kemudian mana yang paling dominan di sini, maka akan mempengaruhi. Jadi roh kita atau kita dalam sebagai diri ini muncul ungkapan atau muncul sikap atau tindakan yang mana yang nanti dominan. Ketika yang dominan adalah eh, orientasi untuk mendapatkan manfaat, orientasi untuk mencintai sesuatu yang secara melanggar
akal dan hati tadi, maka bisa berbeda kenyataan dengan kenyataan yang terungkap. Yang terungkap itu bisa berbeda dengan kenyataan, dan itulah ketidakjujuran. Maka orang kadang-kadang di dalam bekerja bisa menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, atau bertindak tidak seperti yang seharusnya. Mungkin ketika bertransaksi ukurannya dikurangi, atau ada spesifikasi ya yang tidak dipenuhi padahal harusnya dipenuhi, dan seterusnya ya. Atau ada ketentuan-ketentuan yang secara jelas disepakati, tetapi kita berlindung dalam berbagai bentuk untuk menghindari konsekuensi-konsekuensi, dan menyatakan bahwa spesifikasi tadi sudah dipenuhi gitu ya. Nah, dari dalam bekerja kita berurusan dengan orang lain, dan karena itu kadang-kadang keinginan kita untuk mendapatkan manfaat, apakah itu pengakuan atau menghindarkan diri dari konsekuensi ataupun yang lain, menyebabkan orang menyampaikan sesuatu atau menyikapi sesuatu atau bertindak tentang sesuatu itu berbeda dengan yang seharusnya, atau berbeda dengan tuntunannya, atau berbeda dengan kenyataan yang seharusnya kita sampaikan. Nah, inilah sumber-sumber ketidakjujuran itu. Nah, sementara di dalam Ramadan, ya, ini kalau dihubungkan dengan Ramadan, Ramadan itu satu bulan yang namanya disebut di dalam Al-Quran, dan itu ada dua hal ya di dalam ayat 183 sampai 186 itu kita mendapatkan istilah Ramadan. Dan di dalam istilah itu ayat 185 menyatakan karakterisasi yang diberikan oleh Allah mengenai Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan penekanannya berarti Ramadan itu ada hubungannya dengan Al-Quran ya. Bulan di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan itu Ramadan. Dan di dalam Ramadan pula kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya itu adalah bulan di dalamnya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang lain, orang-orang sebelum kita itu berpuasa, ayat 183. Dan kalau kita ngikutin berpuasa itu maknanya adalah menahan diri, maka sebenarnya itu adalah menahan diri dari segala yang dilarang untuk memenuhi ketentuan ajaran Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang ditentukan ya. Maka sebenarnya ini adalah peristiwa kita mengelola hati, pikiran, dan nafsu kita tadi, sehingga apa yang kita ucapkan terkontrol, apa yang kita lakukan terkontrol, terkendali. Dan ini adalah proses di mana kita mendidik hati, jiwa, dan pikiran kita, termasuk ruh kita, semuanya ini ya. Maka semuanya ini kita kelola ya sebagai sebuah diri kita terintegrasi dalam kepemimpinan hati yang tunduk pada nilai kebenaran, tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kebiasaan ini terus berlanjut, maka kita punya keterampilan mengelola diri agar yang tampil dalam ucapan, sikap, dan tindakan itu adalah yang terkoordinasi antara dominasi eh, tuntutan kehendak jiwa atau nafsu, kemudian bimbingan dari hati dengan mempertimbangkan kondisi atas kemampuan akal, ya kan? Nah, ini semuanya terbimbing, terlatih, dan karena itu manusia yang sering berpuasa dengan sesungguhnya menghayati sesungguhnya apa yang dilakukan sebagai bentuk peribadatan yang tepat, maka insya Allah berlatih itu akan muncul kebiasaan yang terus-menerus sampai di bawah selesai Ramadan, sampai pada Ramadan yang akan datang, dan dibawa dalam kebiasaan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bekerja. Maka ketika menyampaikan laporan, laporannya benar. Menyampaikan presentasi, presentasinya benar. Menyampaikan kinerja perusahaan, kinerja dengan benar. Dan melayani pelanggan, melayani publik dengan pelayanan yang benar,
Dan itu insya Allah dampak Ramadan ya di dalam spirit kejujuran dalam bekerja kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan puasa, dengan ibadah, dengan Quran, dengan sebaik-baiknya, sehingga kualitas diri kita meningkat, ketakwaan kita kepada Allah meningkat, dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah kejujuran, kejujuran dalam berbagai bentuk, termasuk kejujuran kita di dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.